aku pengen bahagia. Udah itu doang, nggak pengen apa-apa, pengen dijauhkan sama orang-orang jahat. Pengen punya pacar, tapi kalau misal pacar nggak baik atau nggak baik, jangan, mending jomblo aja dulu, nggak apa-apa deh, tahan. Tapi nggak buru-buru ya? Nikah atau apa? Enggak, ngapain, siapa yang mau nikah cepet-cepet, ngapain? Emang kamu nikah? Udah nikah belum kan? Ya udah, nanti aja temenin aku, jangan nikah sebelum aku nikah. Pokoknya aku cuma mau bilang terima kasih kepada semuanya yang mendoakan saya. Jujur, saya cuma seorang manusia yang biasa, kadang-kadang mempunyai silap, dan saya akan perbaiki di masa semasa. Kita semua mempunyai silap dan akan perbaiki dari masa ke semasa. Dan yang terus mau menyayangi saya, mau menghargai saya berterima kasih banyak. Dan saya tidak bisa menghalang kalau orang sudah tidak suka sama saya. Saya cuma seorang manusia, kadang-kadang ada silap juga, ada kesalahan. Cuma insyaAllah saya cuma bisa mendoakan, doakan saya kuat, doakan iman saya, doakan mental saya ke depannya lebih bagus. Ujian ternyata dulunya pernah cabe-cabean. Nih, lihat nih. Siapa yang sangka coba bocah yang dulunya kayak gini sekarang jadi ratu TikTok. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Fujianti, Aisyah, dan Farel ya. Nah, ini ada beberapa yang harus kita lihat dan kita komentari seperti biasa. Beritanya seperti apa? Ini pendapatku ya tentang gosip terbaru Aisyah Khalid, guys ya. Buat kalian bermampir, jangan lupa nih bantu subscribe Ugi Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku, guys ya. Yang pertama channel YouTube-nya yaitu ada Ugi Kevin. Yang kedua Ugi Kevin Reaction. Jadi ada bedanya reaksinya aja, tapi sama-sama Ugi Kevin gitu, guys ya. Nah, ini kita lihat infonya seperti apa ya. Nanti kita reaction, tonton sampai selesai, baru kita reaction, kita komentari. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, seperti biasa, komentar dengan bijak gitu, guys ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa, yuk langsung kita simak bareng-bareng, guys. Guys, ada yang minta aku membahas masalah si Aisyah, katanya kena gosip lagi kan. Masalah di Thailand itu ya, sama nge-like cewek seksi. Kalau pendapatku ya, kalau aku ya guys, yang kalian tanya, kalau aku yang udah paham asam garam kehidupan ini, ya mending lah dia melek-lek cewek-cewek seksi ketimbang di like-like-nya yang itu si tulang lunak aja itu. Baru khawatir. Terus guys, si Aisyah mau kalian tuntut sesempurna mungkin, mana lah bisa, dia manusia biasa. Dia anak lajang, single, belum terikat apapun sama siapapun, dia bebas lah dia. Lagi pula kamu kok ini khawatir terlalu ini kali, nggak mungkin lah dia melakukan hal-hal yang tolol. Nggak mungkin lah juga si Mama Ros itu nggak mewanti-wanti si Aisyah. Pasti dibilangin lah, nak, jangan buat malu, jangan buat malu keluarga. Pasti kan gitu si Mama Ros. Si Aisyah pernah anak terpelajar, bukan anak yang ini loh, dia bodoh-bodoh. Dia kan Iya benar ya. sesuai tingkah lakunya sama kontennya, ya masih mending lah ada kebaikan yang dipandang. Ya masalah dia yang buruk umpamanya ya kan kalian masih sujon. Umpamanya ada tingkah laku dia yang minus, ya janganlah kalian ikuti, yang baik-baiknya aja lah. Dia manusia biasa loh. Jangan kalian menaruh 100% sama manusia, nggak boleh, ya kan? Benar ya. Momen, Fuji kepegang tangan Aisyah. Waktu mau alihkan kursi, Fuji salting, ibu-ibu bunyi kiu 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 kiu. Kasian banget, udah capek. Kasian banget, gue dipegang tangannya. Agak malu-malu gitu ya Fuji di sini ya saat tingkah. Kasian banget, gue dipegang tangannya. Waduh. Fujianti kemarin dibahas soal tato yang ada di backnya dia alias di punggung belakangnya dia. Nah, banyak banget orang yang berspekulasi kalau misalnya orang yang memakai tato, apalagi perempuan, itu adalah orang yang tidak benar. Terserah lah ya. Tapi di sini gue cuma mau ngasih tahu, jadi itu memang tato, tapi itu tato temporary. Temporary itu adalah sementara. Sementara itu adalah tato yang kalau misalnya kena gesekan tangan, kena gesekan benda, celana, baju dan sebagainya itu bisa hilang dengan sendirinya.
jadi bukan yang permanen ya. Dan menurut aku nih, mohon maaf kalau salah ya, mohon maaf banget kalau salah, kayaknya dia itu lagi endorse atau mungkin lagi mempromosikan tato temporary tersebut. Ingat ya, tato temporary itu adalah tato yang tidak permanen, yang bisa terhapus dengan sendirinya oleh gesekan ataupun karena waktu lah istilahnya gitu ya. Untuk ketahanan waktu itu tidak lama gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya melihat sesuatu yang berbeda dari seseorang, termasuk Fuji, bisa ditanya dulu baik-baik, jangan langsung. Waduh, benar ya. The power of Ayang Fuji. Apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang dilakukan oleh beliau ini selalu menjadi trendsetter orang. Untuk ditiru, untuk diberitakan, viral. Contohnya Purap nih, Purap. Perjodohan Purap ini kan tadinya hanya celetukan dari hatersnya Ayang ya kan. Yang kemudian sama Ayang Fuji ini dibungkus, dijadikan umpan balik untuk menyenangkan haters-hatersnya. Tapi ternyata aksi tersebut membuat Purap ini pun viral. Sampai-sampai media di mana-mana ingin meliput yang namanya bapak mertua gue, Haji Faisal. Media itu pengen minta pendapat bapak gue. Media berbondong-bondong datang ke kediaman calon mertua gue. Yang kemudian itu ternyata membuat bapak mertua gue ini terganggu. Lalu beliau mengeluarkan statementnya kemarin. Dari keluarnya statement seperti itu, kembali nih haters-hatersnya Ayang kan. Wah, yang tadinya nggak ada pemberitaan aja, mereka itu nyari-nyari berita miring tentang Ayang dan keluarganya. Apalagi sekarang kan, wah, kesempatan haters itu. Bagaikan anjing dikasih makan, anjing kelaparan dikasih makan. Wah, langsung wak. Taulah adul-adul kan sekarang. Wah, dari dulu sih adul-adul ini ganas memang. Kalau soal Ayang, dikata-katain lah itu calon mertua gue itu, dikata-katain ini itu lo pilih-pilih mentang-mentang Raja Arab begini apa, semua dibanding-bandingin sama yang dulu-dulu. Karena dulu-dulu kan bapak gue kan nggak ngeluarin statement dia merasa terganggu kan, baru kali ini langsung hatersnya tuh kenyang pokoknya mereka. Sedap. Sayang, Sedap. udah makan belum? Kamu udah punya pacar? Apa nih, Ricis Semboro lihat chat Aisar udah punya pacar. Ricis buka chat Aisar, ada yang tanyain sayang udah makan belum, Aisar punya pacar. Waduh, netizen, waduh, jadi hubungan mereka ini real apa kontenan guys ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Aku. Mana? Aku cemburu. Mana sayangnya? Aku cemburu. Asik. Sudah saya jodohkan sebenarnya. Cuman mereka tidak ada yang mau. Sudah saya jodohkan. Ya termasuk si peran ini juga. Ini mohon maaf nih kan udah jadi udah lahir anaknya ya. Ini peran ini juga saya jodohkan juga ini. Tapi dia nggak mau. Ya mau apa juga lagi. Ya sampai saya Waduh, saya sambil minta maaf gitu. minta maaf sama orang yang saya jodohkan itu. Sama orang tuanya. Ibunya banyak diamnya ya daripada bapaknya ya, lebih cerewet ya. Udah usah kita buka lagi. Karena udah terlanjur kan. Nah yang dua ini udah saya jodohin itu, dia nggak mau ya sudah. Waduh. Teman satu partai juga. Apakah yang dijodohkan dengan Farel dan Aisar gitu, yang dijodohkan tuh sayangnya nggak mau gitu guys ya. Lelaki tuh gini, nggak usah banyak ngomong tapi effort ya, walau cuma bentar paling nggak hadir gitu guys. Farel juga mungkin. Iya, teman satu partai datang, satu calon. Calon besannya apa? Ya, artinya semua yang diundang itu menurut saya sih. Tapi dari lihat wajahnya, bapaknya pengennya sih sama Farel, cuma Farelnya sepertinya tidak ada rasa sama Fuji gitu ya. Jadi ya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Kalau sama Reza Arab kan kalian tahu sendiri ya hidupnya Reza Arab seperti apa gitu ya. Kabar mengejutkan kini kembali datang dari dunia selebritis tanah air. Pasalnya, tersirat isu Verrell Bramasta telah mengakhiri hubungan asmaranya dengan Fuji. Kabar itu pun langsung mencuat ke hadapan publik. Bahkan, pisahnya mereka berdua justru kini meninggalkan tanda tanya besar bagi para netizen. Waduh, kira-kira menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya dari Fujianti, Aisyah Khalid yang barusan, dan ada Verrell ya, mungkin kalian punya komentar, dan ada Reza Arab ya. Menurut kalian gimana guys? Apakah ketiga itu cocok untuk Fuji? Yang mana yang paling cocok untuk Fuji? Atau mungkin kalian ada kandidat lain? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu info dari Fuji untuk hari ini. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, jangan lupa bantu subscribe UPK Production.
Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu dan see you guys.